saja. Diketahui L sama dengan 20 cm. Nanti ini langsung kita ubah ke meter aja ya. Jadi 0,2 meter. Arti kan kenapa 0,2 meter? Terus Ngerti. Oke. Lanjut langsung mengalirkan arus sama dengan 0,5 miliampere. Arus 60,5 miliampere. Ini kita ubah langsung ke ampernya aja ya. 60,5 kali 10 pangkat min 3 ampere. Atau kalau mau disamain kayak yang di atas, kayak panjangnya itu, kita langsung 0,0605 ampere. Ini. Nah, habis itu hitunglah besar medan magnet pada titik P1 akibat arus I yang berjarak R. Nah, R sama dengan 14,5 cm. Oke. Terus yang ditanya apa tadi? Medan magnet ya? Ditanya medan magnet. Rumus medan magnet ada yang tahu nggak? Oh, teman-teman. Sudah balik itu ya. Nggak tahu. Di rumus medan magnet itu B dikali mu 0 dikali arus dibagi 2 PR. Nah, karena di sini kayak ada dua titik P1 dan P2, kita tambahin rumusnya dengan L per akar L kuadrat ditambah 4R kuadrat. Tuh. Terus mu 0 ini itu ada konstantanya. Mu 0 itu konstantanya 4 dikali 10 pangkat min 7. Tuh. Jadi mu 0 4 dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya berapa? 0,0605. 0,0605 ampere dibagi 2 pi. Oh, sorry. Ini salah. Kurang pi. Jadi 4 pi dikali 10 pangkat min 7. Nah, jadi 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya yaitu 0,0605 ampere. Habis itu dibagi 2 pi dikali R-nya 14,5 cm. Ini belum diubah ya. 14,5 cm itu berarti tuh dibagi 100 0,145 meter dikali 0,145 meter. Itu L-nya berapa? L-nya kan 0,2 meter. Jadi 0,2 meter dibagi akar L kuadrat 0,2 kuadrat ditambah R 4 R kuadrat. R-nya itu 0,145 kuadrat. Nah, langsung kita hitung kalkulator aja ya. Ada yang mau ngitung nggak? Saya dihitung dulu ya. Yang ketemu jawabannya yaitu 4,74 dikali 10 pangkat min 8 Tesla. Benar nggak? Apa salah? Ini jawabannya. Kalau salah ngomong ya.
kita sama-sama belajar aja. Ada yang mau nanya nggak? Lanjut, Tang. Lanjut ya. Udah berarti ini gua anggap bener ya jawabannya. Oke, soal nomor 2, menghitung gaya di antara dua arus paralel. Diketahui dua buah kawat konduktor identik dengan panjang 0,1 meter. Kita tulis lagi. Diketahui panjang sama dengan 0,1 meter. Diletakkan sejajar terpisah sejauh 5 cm. Ini jaraknya kita anggap R. Di R sama dengan 5 cm. Kita ubah lagi ke meter, ya dibagi 100 jadi 0,05 meter. Terus habis itu listrik yang mengalir pada kawat pertama 5 mA. Berarti arus yang pertama 5 mA. Untuk dijadiin ke ampere, dari miliampere ke ampere itu naik 3 tangga. Jadi dibagi 1000. 5 dibagi 1000 0,005 ampere. Terus dan pada kawat kedua 10 mA. Kawat kedua 10 mA. Sama dibagi 1000 juga. Jadi 0,01 ampere. Nah, habis itu yang berapakah besar gaya yang dirasakan kawat pertama? Kalau gaya itu kan lambangnya F kan. Ditanya F yang dirasakan oleh kawat pertama, berarti F pertama. Jadi rumus dari soal ini itu F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Nah, cuman di sini kita apa namanya? Karena di sini nggak ada sudut kan, jadi sin tetanya itu kita anggap hilang. Nah, karena yang ditanya F pertama, jadi F pertama sama dengan medan magnet dari kawat kedua, terus I-nya ya I1 sama terus L-nya itu panjang kawat. Terus itu tadi rumus medan magnet kan mu 0 dikali I per 2 pi RK. Kita masukin lagi aja. Jadi mu 0 dikali berapa tadi? Mu 0 dikali I. Nah, karena ini B2 berarti kita pakai I-nya I2 per 2 pi R. Sorry. 2 pi R. Nah, dikali arus pertama terus dikali sama panjang kawatnya. Kita masukin lagi kan mu 0 tadi tahulah 4 pi kali 10 pangkat min 7. Terus I2-nya 0,01. 0,01 dibagi 2 pi dikali R-nya 0,05. Terus dikali I pertama 0,005 terus dikali sama panjang dari kawatnya itu 0,1 meter. Ya udah kita ini aja ya coret. Ini kan 2 pi sama 4 pi kan coret, ini sisa 2. Terus ini 5 bisa kita coret. Terus itu 02 ini juga bisa kita coret. Nah, jadi langsung kita masukin aja. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7 min 8 min 9 min 10 min 11. Min 8. Kan min 7 nih. Terus dikali sama 1, 2, 3, 4. Berarti ditambah 4. Jadi 2 kali 10 pangkat min 11. Satuannya Newton. Karena gaya. Ini jawabannya. Ada yang mau nanya nggak? Jelas gak sih? Jelas.
Udah. Jelas. Udah. Lanjut ya. Lanjut, Tang. Ini nomor 3. Sebuah kumparan terdiri dari 500 lilitan dan memiliki induktansi diri sebesar 0,04 Henry. Ini pertama kita ininya dulu ya. Diketahui 500 lilitan. Kalau lilitan itu kita apa namanya? Lambangnya itu kita pakai N dengan 500 lilitan. Nah, dan memiliki induktansi diri sebesar 0,4 Henry. Induktansi diri itu L. 0,04 ya. 0,04 Henry. Terus medan magnetik yang melaluinya berubah dari 0,2 T menjadi 0,5 T. Karena ada kata-kata berubah, berarti delta B sama dengan kita kurang 0,5 dikurang 0,2. Kurang 0,2. Hasilnya 0,3 Tesla. Terus dalam waktu 3 detik delta T sama dengan 0,3 second. Hitunglah gegel induksi yang dihasilkan dalam kumparan tersebut menggunakan hukum Lenz. Nah, rumusnya itu gini. Lambangnya, sorry. Induksi. Nah. Rumus dari gegel induksi itu sama dengan min N lilitan terus dikali delta flux per delta T. Nah, delta flux ini tuh namanya kita ganti ke itu kan rumus fluxnya itu sama dengan B dikali A dikali cos theta kan. Nah, karena di soal ini nggak ada apa namanya nggak ada sudut, maka sudutnya kita hilangin dan di sini juga nggak ada apa namanya nggak ada angka, nggak ada keterangan luas penampangnya gitu. Jadi kita anggap aja A-nya ini konstan. Nah, B-nya itu kan 0,3. Berarti 0,3 A. Tuh. Kali A. Ini A-nya ini kita anggap konstan. Jadi udah nanti ya udah habis itu kita tinggal masukin aja. Min N-nya itu lilitannya itu 500. Dikali delta flux yaitu 0,3 A per T 0,3. Ya, jadi udah kita coret aja 0,3 sama dengan sekarang harus kita masukin. Nah, sama dengan minus 500 ampere. Nah, ini jawabannya. Ada yang mau nanya nggak? Belum. Oh, Ada tak? paham ya. Tapi Paham, Tang. nah, ini soal ini ulang balik. Terus balik. Terus diketahui resistornya itu 200 ohm. Diketahui resistor sama dengan 200 ohm. Terus itu induktornya 230 mili-Henry. Nah, ini kita ubah ke Henry. Jadi naik berapa? Naik 3 tangga berarti dibagi 1000.
Ya berarti dibagi 1 dulu. Sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat min 1. Terus kapasitornya 70 mikrofarad, sama aja sih. Jadi kalau mikro itu pangkat min 6. Jadi 70 kali 10 pangkat min 6. Nah ini nolnya kita coret, jadi 7 kali 10 pangkat min 5 farad. Itu Pak Henry ya. Nah, habis itu yang pertama yang A, reaktansi kapasitif sama reaktansi induktif. Kalau reaktansi kapasitif itu berarti kayak gini. XC. C-nya itu kan kapasitif. Nah, rumusnya 1 per omega C. Nah, omeganya ini dari mana? Kita omeganya ini diambil dari sini. Nih. Omeganya yang ini. Karena itu apa ya? Gini. Jadi GGL sama dengan max sin. Ini muat gak sih? Oh, nggak muat. Coba ulang. Sama dengan max sin omega T. Nah, omeganya kita ambil dari sini, yaitu 120 pi. Jadi 1 per omeganya 120 pi dikali C-nya berapa tadi? 7 kali 10 pangkat 5. Pangkat min 5. Ini sama dengan tadi adi. Tiga 37,9. Ngerti gak kenapa bisa jawabannya ini? Dijabarin aja deh. Ya. Ini kan 10 pangkat min berapa? Min 5. Terus karena ini pangkatnya min, kita naikin. Jadi 10 pangkat 5 dibagi 120. Kan pi itu 3,14 kan. Jadi dikali 3,14 dikali 7. Nah, habis itu 120 dikali 3,14 dikali 120 dikali 3,14 dikali 7 itu 2637,6. Itu ya udah kita bagi 10 dibagi 1 dibagi 26 2637 ada kelebihan 6 itu hasilnya bagi 2637,6 37,9 jawabannya 37,9 ohm. Terus habis dari reaktansi kapasitif ke reaktansi induktif XL. Kalau XL ini rumusnya hampir sama kayak XC, cuman dia nggak pakai 1 per, jadi langsung aja. Juga ini dikalinya sama L, bukan sama C. Habis itu omeganya kan tadi tahu kan 120 pi. 120 pi dikali sama induktornya itu 2,3 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat min 1. Itu jawabannya
86,7 ohm. Tuh. Habis itu apa lagi? Impedansi. Nah, impedansi ini rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Tuh, akar R-nya kita masukin 200 ohm, 200 pangkat 2, XL-nya itu 86,7 dikurang 37,9. Berat. Sama dengan 200, ini ditambah. Nah, 200 pangkat 2 itu kan berarti 40.000 ditambah 86,7 dikurang 37,7 dikurang 37,9. 1,8. Situ udah akar 40.000 ditambah 48,8. Belum dikuadratin ya? 48,8 kuadrat itu 2.381,44. Nah, di situ ini 40.000 ditambah 2.381,44 itu diakarin jadi ntar ya, dihitung dulu ya. Ini agak ribet soalnya. Kan jawabannya 205,86. 200,86. Itu apa lagi? C, tegangan maksimum dan tegangan efektif. Mereka jadi mana ya? Tegangan maksimum berarti Vmax ya. Vmax. Nah, Vmax ini ya inilah tadi yang ada di sini. Karena di sini tegangannya biasa terus sama dengan tegangan max sin omega T. Jadi kita ambil dari sini. Jawabannya 36 volt. Terus habis itu apa lagi? Tegangan efektif ya. Efektif itu nanti Vmax tegangan efektif. Terus efektif sama dengan max dibagi akar 2. 36 dibagi akar 2 itu berapa? 36 akar 2 dikali akar 2 akar 2. 18 akar 2. Jadi inilah jawabannya. Habis itu apa lagi? D, kuat arus maksimum dan kuat arus efektif. Imax. Nah, kalau Imax ini tegangan maksimal dibagi sama impedansinya. Itu tadi Imax-nya berapa? 36 dibagi sama berapa tadi impedansinya? 205,86 sama dengan berapa ya? 205,86 0,1748 berarti 0, berapa? 17
0,17 deh. 0,17 ampere. Terus I efektifnya, arus efektifnya itu tegangan efektif dibagi sama impedansi. Tegangan efektifnya itu kan 18/2. 18/2 itu berapa ya? Bentar. 25,4. 25,45 deh. 25,45 dibagi sama 205,86. 25,45 dibagi 205,86 gitu. Nol koma 124. 0,12 berarti 0,12 ampere. Terus apa lagi ya? Tegangan maksimum pada resistor. Mana ya? Itu tegangan apa tadi? Tegangan maksimum pada resistor. Berarti V R max. Oh, ya. Kan kalau rumus dari tegangan itu I dikali R kan. Nah, karena di sini ada keterangannya maksimal, berarti arus maksimal dikali sama R. Imaxnya kan udah diketahui nih, 0,17 ampere. Ini kita tulis 0,17 dikali resistornya itu 200 ohm. Sama dengan 35 volt. Ya kan? 34 deh. 35. Nah, itu apa lagi? Tegangan maksimum pada induktor. Di PL max. Sama rumusnya. Arus maksimal. Nah, cuman ini tuh bukan dikali sama resistornya, tapi sama XL-nya yang ini. 86,7. Dengan I maksimal itu 0,17 dikali sama XL-nya 86,7 kali 86,7. Ntar dihitung dulu. Empat belas koma 74 volt. Terus ke lagi lupa dipakai ini ya. EFG. Terus yang G tegangan maksimum pada kapasitor. Ini jadi G tegangan maksimum pada kapasitor PC max dengan arus maksimal dikali sama XC. Max-nya itu 0,17 dikali sama X-nya berapa? 37,9.
bimbingan. Tinggal dikali. 6,44. Oh, belum ketemu jawabannya. Situ ke tegangan nilai sudut fase. Nilai sudut fase ini kayak apa ya? Susah ini kayak harus digambar gitu, cuman kurang ngerti sih cara gambarnya. Dilewat aja ya. Sama diagram fasor juga sama. Lanjut ke ini dulu soal. Oh ya, yang tadi ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Tang. Udah dilanjut ya. Lanjut. Boleh. Gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi sebesar 50 MHz merambat pada ruang vakum ke arah sumbu X. Berarti horizontal ya. Yang A, tentukan panjang gelombang dan periode. Nah, ini kita ini dulu deh, kasih info. Pertama, frekuensinya itu. Nah, frekuensi sama dengan 50 MHz. 5 dikali 10 pangkat 7. Karena megahertz itu kayak dikali sama sejuta gitu. Hertz. Habis itu yang ditanya apa? Tentukan panjang gelombang dan periode. Gelombang dan periode. Kalau panjang gelombang itu tahu nggak panjang gelombang itu apa? Maksudnya lambangnya atau namanya gitu? Lambda ya. Lambda. Sama dengan rumus lambda itu banyak sih, cuman karena ini kita bahasnya gelombang elektromagnetik, berarti kecepatan cahaya dibagi sama frekuensi. Nah, kalau kecepatan cahaya itu konstan ya, maksudnya kayak udah nggak bisa diubah, itu 3 kali 10 pangkat 8 per second. Ini kecepatan cahaya. Jadi C-nya itu 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 5 kali 10 pangkat 7. Ntar dihitung dulu. Sini 6 meter berarti. Nah, ini lambdanya. Terus itu yang B apa? Jika pada suatu medan listrik mencapai nilai maksimum 800 Newton per C itu apa ya? Per kolom dan berarah sepanjang sumbu Y, tentukan besar dan arah medan magnet. Oh, ini lupa periodenya belum. Periode itu lambangnya T ya. Nah, rumus periode itu 1 per frekuensi. Gue tinggal tulis aja. Frekuensinya tadi 5 kali 10 pangkat 7. 2 kali 10 pangkat. Ini kan 7-nya naik jadi min 7. 1 dibagi 5 itu 0,2. Begini. Kan 1 dibagi 5 itu 0,2. Terus 7-nya naik. 10 pangkat 7-nya naik itu jadi min. 10 pangkat min 7. Situ nolnya kita hilangin. Cuman pangkatnya naik di 0,8 second. Terus yang B. Jika pada suatu medan listrik mencapai nilai maksimum 800 Newton per kolom dan berarah sepanjang sumbu Y, tentukan besar dan arah medan magnet.
Medan listrik itu kan lambangnya itu apa ya? E ya kalau nggak salah. E maksimal itu 800 Newton per kolom dan berarah sepanjang sumbu. Terus tentukan besar dan arah medan magnet. Besar medan magnet berarti Bmax-nya dong. Nah, rumus medan magnet itu kalau buat ini ya soal yang di sini materi yang ini itu medan minus 6 Tesla. Udah ini jawabannya buat cari A7. Sorry. 2,67 kali 10 pangkat 6 Tesla. Dah, ini jawabannya buat nyari medan magnet. Terus tentukan bentuk fungsi gelombang medan listrik dan medan magnetnya. Fungsi gelombang medan listrik dan medan magnetnya. Oke, apa ya? Ini lupa lagi namanya. Pokoknya rumusnya dibuat nyari rad per meter itu apa ya namanya? 2 pi per lambda. Nah, ini rumusnya. Itu sama dengan 2 dikali 3,14 dibagi lambdanya itu berapa? 6 meter. Bagi 6. Sama dengan 3,14 dibagi 6. 1,05. Ini satuannya rad meter. Situ kita cari si namanya omeganya. Itu 2 pi f sama dengan 2 dikali 3,14 terus mana tadi frekuensinya itu 5 kali 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 7 watt per second. Itu kan ditanya lagi gelombang medan listrik dan medan magnetnya. Berarti medan listrik itu kan E kan. Jadi E sama dengan E max cos apa sin ya? Cos kayaknya deh. Iya, kayaknya cos deh. Cos K X dikurang omega T. Nah ini tuh persamaan fungsinya. Terus max-nya itu 800 dikali cos dalam kurung K-nya itu 1,05 kurang ini belum di ini ya dihasilin ya. Empat 14 kali 10 pangkat 8. 8. Ini omeganya 3,14 kali 10 pangkat 8. T.
Terus buat cari medan magnetnya, aduh nggak muat lagi. Medan magnetnya ya sama lah. Berarti B maksimal kali cos K X dikurang omega T. B max-nya itu berapa tadi? 2,67 kali 10 pangkat 6 cos K-nya berapa tadi? 1,05 X dikurang 3,14 kali 10 pangkat 8 T. Nah, ini jawabannya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada Cang. Ntar deh, search dulu. Apa namanya? Omega itu apa ya? Oh iya, kalau K itu kecepatan sudut, tapi terhadap jarak. Kalau omega itu kecepatan sudut terhadap waktu. Tuh. Nah, lanjut ke soal yang ke berapa ini? Pada percobaan yang jarak antar kedua celah adalah 0,03 meter. Terus dan layar terletak 1,2 meter dari celah. Terang orde kedua, ini kita ini ada kata-kata terang. Orde kedua diamati berjarak 4,5 cm dari tengah. Tentukan A panjang gelombang cahaya yang digunakan. Tadi ketahuinya itu ada jarak antar kedua celah, berarti D sama dengan 0,03 mm. Itu kita jadiin meter, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 min 5 meter. Terus apa lagi? Jaraknya L dari layar celah ke layar itu 1,2 meter. Itu terang orde kedua itu ini Y sama dengan 4,5 cm. Kita ubah jadi meter, jadi 4,5 kali 10 pangkat 2. Nah, ini kenapa saya garisin yang terang, karena rumus antara gelap sama terang itu beda. Kalau terang itu rumusnya tuh ya, kalau terang sin theta sama dengan m lambda m lambda aja, atau kita bisa jabarin lagi jadi d y per l sama dengan m lambda. Nah, ini buat yang terang. Nah, kalau buat yang gelap itu d sin theta sama dengan m tambah setengah baru dikali lambda, atau sama aja kita jabarin lagi jadi d y per l sama dengan m plus setengah dikali lambda. Ini rumusnya. Terus karena ini diketahuinya terang, jadi rumusnya pakai yang ini. Nah, rumusnya itu d y per l sama dengan m dikali lambda.
Nah, karena yang ditanyain lambda, berarti kita pindah ruas jadi lambda sama dengan Y. Lambda sama dengan Y dikali D. Y dikali D. Per M dikali L. Nah, itu Y-nya itu kan 4,5. 4,5 dikali 10 pangkat min 2. Terus dikali sama D-nya itu 3 dikali 10 pangkat min 5. Terus per, nah M-nya ini orde kedua. Ini M. Jadi M-nya itu 2 dikali sama L-nya itu 1,2. Nah, itu nanti hasilnya 12,5 dikali 5,625 kali 10 pangkat min 7. Ini jawabannya. Terus jarak antara dua terang berurutan pada layar. Itu jarak antara dua terang berurutan itu berarti delta Y sama dengan Y. M-nya itu orde ya, ditambah 1 dikurang Y orde. Nah, Y-nya itu kita ambil dari rumusnya ini. Cuman bedanya ya gantian gitu. Ini kan kalau di yang A itu kan lambda kan yang ditanyain. Kalau sekarang Y-nya. Berarti lambda L per D kali M tambah lambda ini ditambah 1 dulu terus dikurang ampun itu dikurang ini Y M. Ini lambda M plus 1 dikurang lambda L per D M. Nah, habis itu kalau misalnya kita jabarin pasti bakalan jawabannya berapa sih? Oh. Itu jawabannya dari lambda dikali L per D M plus 1 dikurang lambda dikali L per D dikali M, itu jawabannya lambda dikali L per D. Habis itu lambdanya kita udah diketahui 5,6 kali 10 pangkat min dikali sama L-nya. L-nya 1,2 dibagi D. D-nya itu berapa? 3 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita hitung lagi. Kali 1,2 2,25 kali 10 pangkat min 7. Benar nggak?
pangkat minus. Oh iya. Itu hasilnya 2,25 dikali 10 pangkat 5-nya naik jadi min 2. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Nggak ada ya? Nggak Ada ya? Ada tang, jelas banget. Soal untuk memahami foton dan gelombang cahaya. Sinar laser yang memiliki panjang gelombang 940 nanometer dipancarkan dengan kekuatan 100 kW. Sama diketahuinya, panjang gelombang itu berarti lambda ya. Lambda sama dengan 940 nanometer. Itu sama kayak 940. Ini kita ubah jadi meter ya. Kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, kita jadiin satu angka di belakang koma. Jadi 9,4 kali 10 pangkat min 7. Dipancarkan dengan kekuatan 100 kW atau daya. Jadi daya itu P. 100 kW. 100 kW ini kita ubah jadi watt, berarti turun 3, berarti dikali 3. Kali 3 itu berarti 10 pangkat 5 jadinya. 10 pangkat 5 watt. Terus ditanya makanya besar energi dan momentum. Energi dengan momentum itu lambangnya juga P sama dengan. Cuman momentum itu P-nya P kecil ya. Kalau ini P kecil, ini P besar. Nah, rumus dari energi itu sama dengan H dikali frekuensi. Nah, frekuensi ini yang tadi di soal sebelumnya bisa kita jabarin lagi jadi H dikali cahaya terus dibagi sama lambda. Nah, di situ H-nya itu H ini tetapan Planck ya. H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Tetapan Planck. Ya. Jadi H sama dengan jadi energi sama dengan H-nya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34. Terus dikali sama kecepatan cahayanya itu berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi sama lambdanya 9,4 kali 10 pangkat min 7. 6,6 dikali 3 9,8 terus dibagi sama 9,4. Jadi 2,11 ya. Kemudian 2,11 jadi 2,11 dikali 10 pangkat min 34 tambah 8 tambah 7
Ini tambah 8, 15. 4 dikurang 15 berarti yes. Iya ya, minus 19. Udah. Terus satuannya joule. Nah, energi. Terus habis itu tadi apa P-nya itu? Momentum. Momentum. Kalau momentum itu rumusnya eh, E per C. Energi per cahaya. Sama dengan bersih. Energinya tadi 2,1. 11 kali 10 pangkat min 19 dibagi sama 3 kali 10 pangkat min kayaknya salah deh. Bener. Jadi E-nya itu 2,11 dikali 10 pangkat minus 19 dibagi kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi 2,11 dibagi 3 0,703 dikali 10 pangkat minus 27. Itu 7,03 kali 10 pangkat minus 28. Nah, ini momentum sama energinya udah kejawab. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Lanjut ya. Yang B itu banyaknya foton yang dipancarkan dalam 1 menit. Sama dengan N terus dikali. Terus karena yang ditanyanya dalam banyaknya foton, berarti yang ditanyanya N, kita pindah luasin. Jadi N sama dengan P dikali T dikali lambda per H dikali C. Atau gini aja deh biar gampang. Kan H suatu benda asing bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 0,4 cahaya. Berarti saat benda tersebut berjarak 1,2 tahun cahaya terhadap bumi, sebuah pesawat terdeteksi diluncurkan dari bumi dengan kecepatan 0,8 cahaya. Berarti diketahui kecepatan benda asing itu 0,4 cahaya. Habis itu berjarak 1,2 tahun. Berjarak. Ini kenapa X0? Karena ini jarak awal. Sebelum pesawat pendeteksi itu diluncurin lah di 1,2 tahun cahaya. Terus sebuah pesawat pendeteksi berarti VP sama dengan 0,8 cahaya. Situ tanya yang
waktu yang diperlukan pesawat untuk sampai pada benda asing. Itu yang diperlukan. Berarti X I sama dengan X0, ini X pertama, ditambah V benda asing, delta T1. Dari delta T1. Terus berarti sama dengan V pesawat delta T1. Terus itu X0-nya ini kan 1,2 tahun cahaya ditambah VB-nya itu 0,4 tahun cahaya dikali delta T sama dengan VP-nya ini 0,8 cahaya delta T1. Kan yang ditanyain tadi namanya waktu kan. Sudah itu tadi kita jumlahin. Berarti 1,2 tahun cahaya. Terus ini kita pindah ruasin 0,4-nya sana sama dengan 0,8 dikurang 0,4 cahaya delta T1. Di 1,2 tahun cahaya sama dengan 0,8 dikurang 0,4 cahaya T1. Jadi delta T1 sama dengan 1,2 tahun cahaya dibagi 0,4 cahaya. Ini coret-coret. 1,2 dibagi 0,4 itu 3 tahun. Dan ini ketemu jawabannya. Terus yang B, waktu yang diperlukan sejak peluncuran pesawat sampai penerimaan sinyal di bumi menurut pengamat di bumi. Ini belum selesai deh. Yang ini. Panjang banget berarti. Kita pakaiin rumus delta T1 sama dengan delta T1 aksen delta T1 aksen dibagi akar 1 dikurang P pesawat per cahaya kuadratik. Dan tinggal kita pindah ruasin aja karena kita ditanya delta T1 aksen sama dengan delta T1 akar 1 dikurang VP-nya itu 0,8 dibagi cahaya kuadrat. Ini coret-coret. Jadi delta T1-nya tadi 3 ya. 3 kali akar 1 dikurang 0,8 kuadrat itu berarti 0,64. Sama dengan 3 akar 1 dikurang 0,64 itu kan 0,36. Jadi sama dengan 3 akar 0,36 itu 0,6. Sama dengan 3 dikali 0,6. Iya, 1,8. 1,8 tahun. Dan ini jawabannya.
Kali ini cek jawabannya. Salah nih. Itu yang B, waktu yang diperlukan sejak peluncuran pesawat sampai penerimaan sinyal. Itu rumusnya delta T2 sama dengan X1 per C. Nah, X1 ini tadi rumusnya ini pakai yang ini. Jadi X0 lagi. VP delta T1 per cahaya. Situ kita masukin aja. Jadi VP-nya itu 0,8 dikali sama delta T1-nya 3. Dikali 3 dibagi sama C. Sama dengan sorry. Kita pakein aja. Kali 3 tahun. Lu coret berarti 0,5 0,8 dikali 3 itu 2,4 tahun. Nih jawabannya kalau buat tadi apa? Penerimaan sinyal di bumi. Peluncuran pesawat kayak gitulah. Terus habis itu yang C apa? Total keseluruhan waktu sejak total ya, berarti X2 sama dengan X1 plus IP delta T2. Nah, X1-nya itu apa ya tadi? Sabar. Kayaknya ada yang salah deh. Oh ini nih, garing salah ternyata. Jadi yang C itu berarti X2 sama dengan X1 ditambah VP delta T2. Nah, X1-nya itu tadilah VP dikali delta T1 itu hasilnya 2,4 tahun cahaya ditambah VP VP-nya berapa ya? 0,8 C dikali 2,4 T sama dengan 0,8 dikali 2,4 92. 1,92 di 2,4 ditambah 1,92
4,32 tahun cahaya. Situ apa lagi? Oh, habis itu ini yang X3-nya. C dikali delta T3 sama dengan X kedua ditambah IP delta T3 sama dengan X2-nya itu 4,32 Oh, sama dengan X2 ditambah IP delta delta D3 itu C delta T3 dikurang IP-nya itu 0,8 C delta T3 sama dengan X2-nya berarti 4,32 tahun cahaya. Situ delta T3 sama dengan 4,32 dibagi 0,2 tahun cahaya sama dengan 21,6 tahun. Jadi waktu totalnya delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3. Kurungan 3 tambah 2,4 tambah 21,6 sama dengan 27 tahun. Totalnya. So, habis itu total keseluruhan waktu sejak peluncuran pesawat sampai sinyal balasan diterima. Berarti total keseluruhan waktu itu ini udah deh. Bukan itu. Nih, total keseluruhan waktu berarti itu total sama dengan T total sama dengan T total aksen dibagi akar 1 dikurang IP dibagi C kuadrat. Nah, T totalnya itu tadi 27 sama dengan T total 1 aksen dibagi akar 1 dikurang IP-nya 0,8. 0,8. Ya 0,8. 0,8 cahaya dibagi coret-coret di T total aksen sama dengan 27 dikali akar 1 dikurang 0,8 kuadrat 0,64. Jadi 27 akar 0,36 27 dikali 0,6 27 dikali 0,6 sama 16,2 tahun. Jadi jawabannya udah selesai semuanya sih. Ada yang mau ditanyain nggak?
Halo, Cukup, Tang. cukup. Dan itu karena tadi soal terakhir. Sebelumnya, terima kasih yang udah join sama yang udah menyimak. Dan saya minta maaf kalau penyampaiannya kurang begitu masuk buat kalian. Karena kita juga sama-sama belajar lah. Tadi juga kalau misalnya ada yang salah bisa kalian koreksi atau interupsi. Udah, kita selesaikan aja lah ya tutor fisika dasar malam ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah join. Terus terima kasih juga buat abang-abang yang udah ngasih platform buat kita belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tang. Thank you. Thank you ya, Tang. Tang. Ya, sama-sama. Semangat kalian. Datang. Tuh.